Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salviana dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik di Universitas Abdurrahman. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang teori ekonomi politik internasional tentang asumsi dan perbedaan dari 3 perspektif, yaitu liberal atau struktur fungsional, yang kedua marxisme atau struktur konflik, yang ketiga merkantilisme. Asumsi dari 3 perspektif. Asumsi dari perspektif liberal atau struktur fungsional. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari kerjasama internasional yang berdasarkan keunggulan komparatif yang menyebabkan pasar timbul secara spontan dan membantu pengembangan harmoni antara negara. Dan yang kedua adalah memperluas jaringan ekonomi yang merupakan basis bagi perdamaian dan kerjasama dalam lingkungan internasional yang kompetitif dan anarki. Yang ketiga, munculnya pasar ketika individu sudah memiliki informasi yang lengkap dan menjadi aktif untuk mengambil tindakan yang paling menguntungkan. Yang keempat adalah ekonomi pasar menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk menunjukkan keseimbangan dan stabilitas yang melekat, setidaknya dalam jangka panjang. Dan yang kelima, menurut Jackson dan Sorensen pada tahun 1999, terdapat 5 asumsi dasar dalam perspektif liberal, yaitu negara menjamin kebebasan individu. Yang kedua, berpandangan positif tentang sifat manusia. Yang ketiga, mengedepankan akal pikiran dan dengan prinsip rasionalitas. Yang keempat, memaksimalkan peran individu dan aktor negara dan kebebasan. Yang kelima, kerjasama dan kesejahteraan. Selanjutnya, asumsi dasar marxisme atau struktur konflik. Yang pertama yaitu berpandangan optimis terhadap gambaran tentang manusia. Yang kedua adalah dalam hubungan internasional, proses penyatuan human rights dalam suatu dinamika kapitalisme dianggap sebagai driving force dalam tingkat internasional. Yang ketiga, menurut Marxis, menekankan pada peran imperialisme kapitalisme dalam menciptakan ekonomi pasar. Yang keempat adalah Leninisme yang berasumsi bahwa hubungan antara pasar bersifat konfliktual. Yang kelima, menurut Karl Kautsky berasumsi bahwa ekonomi bekerja dalam mengeksploitasi ekonomi lemah dunia. Yang keenam adalah Karl Marx yang berpendapat bahwa kapitalisme atau model produksi kapitalis sebagai bentuk atau ciri khusus dari dunia modern. Selanjutnya, asumsi dasar merkantilisme. Yang pertama, menurut Gilpin pada tahun 1987, terdapat 3 asumsi dasar dalam perspektif liberal, yaitu menekankan peran kekuasaan dalam bangkitnya pasar dan sifat konfliktual dari hubungan ekonomi internasional. Yang kedua, kesaling-tergantungan ekonomi harus memiliki fondasi politik. Dan yang ketiga, kesaling-tergantungan menciptakan area konflik antara negara. Perbedaan dari 3 perspektif. Liberal atau struktur fungsional adalah suatu ideologi atau filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman kebebasan dan persamaan hak dan nilai politik. Pada aktor sentral dari aktornya adalah individu dan kelompok sosial domestik. Tujuan dari ekonomi politiknya adalah untuk kesejahteraan bersama umat manusia atau cosmopolitan interest. Negara hanyalah hasil kontrak sosial individu untuk melindungi hak kepemilikan individu, regulator, monitor, dan stimulator. Alat atau media yang digunakannya adalah perdagangan bebas. Selanjutnya, marxisme atau struktur konflik adalah sebuah pemahaman yang didasarkan pada pemikiran filsafat Jerman yang bernama Karl Marx. Pada aktornya adalah buruh atau negara pinggiran. Tujuan dari ekonomi politiknya adalah untuk kesejahteraan buruh dan negara pinggiran. Alat atau media yang digunakannya adalah revolusi
Politer berupa pengambilan alihan kekuasaan negara serta aktor atau produksi dari kelas bourgeois. Merkantilisme adalah sebuah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditetapkan oleh jumlah aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Aset atau ekonomi model negara bisa digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital. Aktor utamanya adalah negara atau state sentris. Tujuan dari ekonomi politiknya adalah mengajarkan kekuasaan atau global domination. Untuk itu negara menggunakan proteksionisme dalam negeri maupun internasional. Selain itu, negara dikuasai juga bisa menggunakan rezim perdagangan sebagai alat untuk pengajaran kekuasaan menggunakan rezim perdagangan internasional. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.